inside left, gets it back to Bruno Fernandes, lifts it back to Patrick Dorgu, takes it with him. Dorgu's left-footed effort! Oh, it's a screamer! Patrick Dorgu pops up again, but that is of the highest quality from the Dane. Rattled home off the underside of the crossbar, as good as it gets from Patrick Dorgu. Michael Carrick benar-benar membawa perubahan brilian dalam 2 pertandingan terakhir. Manajer cerdas asal Inggris ini sudah mengalahkan Pep Guardiola dan yang terbaru membungkam sang murid Mikel Arteta. Skema Carrick yang sederhana tapi mematikan sudah cukup membuat Arteta kehabisan akal. Carrick juga telah berhasil mengembalikan mental anti lembek pemain yang selama ini menjadi masalah. Identitas permainan setan merah juga pelan-pelan mulai dibangun oleh Carrick dalam waktu singkat. Bagaimana cara Carrick membangunkan sang raksasa yang tertidur dalam waktu singkat? Cetak Gol coba membedah cara Manchester United bangkit di era Michael Carrick sebagai berikut. Kemenangan gila melawan pemuncak klasemen. Kalau ada fans yang lagi senyum-senyum sendiri, kalian sudah tahu dia penggemar klub apa. Sinar pagi hari ini terasa begitu terang benderang bagi pecinta Manchester United. Cahaya kebangkitan The Red Devils pelan-pelan sudah mulai terlihat bersama Michael Carrick. Jika kalian menganggap ini sesuatu yang berlebihan, kamu mungkin sedikit ada benarnya. Baru 2 match dijalani, warga Old Trafford kembali berkoar-koar dan menunjukkan sikap sombongnya. Tapi yang perlu kalian ingat, setan merah meraih kemenangan melawan 2 klub papan atas. Kemenangan terbaru The Red Devils didapatkan setelah mengalahkan sang pemuncak klasemen Arsenal. Ya, kamu nggak salah dengar. Pasukan Mikel Arteta diberondong 3 peluru sekaligus. Alias setan merah berhasil menang di Emirates Stadium dengan keunggulan 2-3. Kemenangan atas meriam London adalah pencapaian yang cukup epik dan tidak dianggap berlebihan. Kenapa? Karena sebelum pertandingan banyak pihak yang meremehkan kiprah Carrick. Mari kita buktikan dan memvalidasi peluang-peluang setan merah menang di Emirates. Kita mulai dari rekor 10 pertemuan terakhir setan merah yang hanya bisa menang di 2 pertandingan saja. Itu pun 2 kemenangan terakhir diraih pada tahun 2021 dan juga 2022. Yap, tepat sekali. Di tahun-tahun tersebut khususnya 2021 yang berhasil mengalahkan Arsenal adalah Michael Carrick. Sebuah pelatih yang sebenarnya punya kemampuan brilian. Tapi yang harus kamu tahu dari rekor head-to-head ini adalah Arsenal berhasil menang sebanyak 6 kali. Statistik yang cukup jomplang dan kita sudah tahu kualitas setan merah sejak ditinggal Michael Carrick. Super komputer Opta yang diatur oleh sistem pun sudah pasti menjagokan Arsenal. 10.000 simulasi telah dilakukan komputer ini untuk memprediksi peluang menang Manchester United. Hasilnya setan merah hanya punya peluang menang sebesar 12,3% saja. Sedangkan sang lawan Arsenal dijagokan menang atas pasukan Michael Carrick sebesar 71,3%. Tapi sekali lagi statistik di atas kertas tidak menjamin kemenangan. Kejeniusan taktik, kerja keras pemain di atas lapangan menentukan hasil akhirnya dari pertandingan kontra Arsenal. Jual beli serangan di babak pertama sudah sering terjadi oleh kedua tim. Tetapi Manchester United yang datang sebagai tamu berani memainkan skema menyerang dan pressing ketat. Gol penyama kedudukan dari Bryan Mbeumo berasal dari kesalahan Martin Zubimendi. Lihatlah bagaimana Bruno Fernandes menutup ruang gerak Zubimendi sampai mengirimkan umpan tanggung. Chemistry antar lini juga semakin terasa lewat skema gol kedua yang diciptakan Patrick Dorgu. Umpan 1-2 dengan Bruno menghasilkan sepakan jarak jauh yang menghujam gawang David Raya. Skema gol jarak jauh kembali diterapkan Michael Carrick lewat gol cantik Matheus Cunha. Apa yang terjadi setelah David Raya kebobolan 3 gol di pertandingan kali ini? Sudah pasti rating yang anjlok, di mana SofaScore hanya memberikannya ganjaran 5,1 saja. Mikel Arteta sudah mewanti-wanti para pemainnya untuk tidak memberikan ruang akselerasi ke pemain setan merah.
Manchester United sangat berbahaya, memberikan ruang untuk berakselerasi sama saja seperti bunuh diri, kata Arteta. Manchester United kini masuk zona Liga Champions, naik ke peringkat 4 klasemen mengungguli Chelsea dan Liverpool. Identitas DNA permainan Carrick yang semakin gacor. Kemenangan brilian Manchester United atas Arsenal tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mengulas taktiknya. Di laga ini, Michael Carrick bermain dengan pola permainan 4-2-3-1. Pola yang sebenarnya hampir mirip dengan starting lineup melawan Manchester City. Namun formasi ini hanya di atas kertas. Saat pertandingan dimulai, Carrick membuat United bermain lebih dinamis. Manchester United lebih banyak membentuk formasi 5-3-2 saat sedang mendapatkan serangan. Lihatlah bagaimana 5 pemain bertahan setan merah berada di kotak penalti. Bisa kita lihat sendiri kalau striker Arsenal terlihat bingung menentukan ruangnya. Carrick sadar betul jika membiarkan bermain terbuka akan mendatangkan petaka. Carrick juga cukup cerdas menerapkan permainan saat menguasai bola. Sang manajer langsung meminta anak asuhnya untuk membentuk formasi kebalikannya, yakni 3-5-2. Carrick sengaja menugaskan 2 pemain depan untuk mempressing pemain bertahan Arsenal. Hasilnya kamu bisa tonton pada gol pertama yang dicetak oleh Bryan Mbeumo. Memperbanyak pemain di lini tengah juga merupakan cara brilian Carrick. Memainkan 5 orang di tengah bisa menutup ruang gerak Martin Zubimendi ataupun Martin Odegaard. Kedua pemain ini jadi nggak bisa berlama-lama untuk memegang bola. Sirkulasi lini tengah The Gunners pun menjadi terganggu dan Odegaard tidak bisa mengalirkan bola lebih leluasa. Banyak pihak yang mengatakan kalau Manchester United tidak layak menang. Bisa dilihat dari ball possession yang kalah telak di mana Arsenal mampu menguasai 57%. Angka harapan gol setan merah juga sangat kecil dengan rata-rata XG hanya 0,73. Kemenangan beruntun Manchester United ini juga divalidasi langsung oleh Arteta. Manajer Arsenal ini berujar setan merah bisa menang karena menciptakan gol-gol ajaib. Kami benar-benar mendominasi dalam 30 menit pertama dan mencetak gol. Kami lalu memberi mereka gol dan itu mengubah momentum dan energi kami. Setelah itu kami menurunkan standar permainan kami. Kemudian mereka memiliki 2 momen ajaib dengan gol-gol yang mereka cetak. Anda membutuhkan momen itu, kata Arteta. Sepatu lari dari Spotek ini punya desain yang sangat fashionable. Cek linknya di bawah ini. Kembalinya mental anti lembek di era Carrick. Meski dianggap hanya menang beruntung, Manchester United punya satu kelebihan yang nggak dimiliki Arteta. Adalah kembalinya mental anti lembek setan merah di era Michael Carrick. Arteta memang punya segalanya untuk menang dan mendominasi jalannya laga. Tapi yang perlu kamu ingat, Carrick punya pasukan yang punya mental lebih bagus. Apa buktinya? Lihatlah bagaimana Arsenal sedang diguncang masalah mental. 3 laga terakhir Premier League, The Gunners belum pernah menang sekalipun. Sebelum kekalahan melawan Manchester United, meriam London ditahan imbang Liverpool dan Nottingham Forest. Sebuah tradisi Arsenal yang hanya tampil ngegas di awal saja. Kita lupakan kekalahan Arsenal dan mengulas soal mental anti lembek Manchester United. Kalau kamu nonton pertandingan tadi, setan merah sempat tertinggal 1 gol. Bahkan laga hampir berakhir imbang setelah Mikel Merino mencetak gol di menit ke-84. Tapi apa yang dilakukan oleh Carrick? Dia terus menggembleng anak asuhnya dengan motivasi di pinggir lapangan. Sesuatu yang tidak ada dalam tubuh Ruben Amorim. Setiap pemain melakukan kesalahan, sang penyair selalu saja mengkambing hitamkan pemain sebagai biang keladi. Bahkan Amorim lebih sering marah-marah dengan tensi tinggi ketimbang harus memotivasi anak asuhnya. Tapi lihat apa yang terjadi, para pemain lebih membutuhkan suntikan moral. Carrick bertindak sebagai bapak yang mengayomi anak-anaknya dengan memberikan dukungan. Dia percaya kalau pasukan setan merah bisa untuk melakukannya.
Carrick meminta anak asuhnya untuk berjuang sekuat tenaga untuk meraih 3 poin. Kalaupun hasil tidak berpihak, sang manajer tidak akan menyalahkan pemain dan memperbaiki kekurangan. Dampaknya benar-benar nyata dirasakan oleh para pemain setan merah. Ketertinggalan gol tidak menjadikan alasan The Red Devils untuk tidak bisa membalasnya. Hasilnya, motivasi yang diberikan Carrick berhasil mengangkat mental pejuang. Biasanya saat tertinggal gol di era Amorim, punggawa setan merah diminta untuk terus bermain bagus. Namun di era Carrick, bermain bagus tidak diutamakan dan lebih mengincar hasil. Punggawa setan merah pun lebih punya daya juang yang lebih bagus untuk meraih kemenangan. Gak cuma itu, Carrick juga lebih banyak mengapresiasi pemain ketimbang menghujatnya. Di sela-sela konferensi pers, sang manajer memuji perjuangan punggawa The Red Devils. Carrick memuji bagaimana cara timnya menekankan fokus dan mengembangkan permainan. Kredit untuk para pemain, saya bangga kepada mereka. Kami harus mempertahankan serangan terutama di awal dan akhirnya kami bisa berkembang dalam permainan, ujar Carrick. Carrick menambahkan semangat pemain jadi kunci setan merah meraih 3 poin. Para pemain luar biasa menghadapi tantangan, ingin melakukannya dan memberikan semua yang mereka punya. Anda bisa melihat apa artinya bagi mereka di akhir pertandingan. Saya sangat bangga hari ini, tambah Carrick. Dapatkan sepatu Alpha Genesis berwarna hitam emas dengan harga Rp169.000 saja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan membedah cara Manchester United bangkit di era Michael Carrick. Bagaimana pendapatmu? Apakah Manchester United bisa mempertahankan konsistensinya di jalan yang benar? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.